Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Mulida Hadrina Harjanti, SPD MPD, selaku pengajar Diklat Penguatan Kepala Sekolah Angkatan 1. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta Diklat Penguatan Kepala Sekolah, serta tidak lupa yang saya hormati juga Bapak Ibu Panitia dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Perkenankan akan kami paparkan tugas yang sudah kami buat sebagai tugas akhir dari pelaksanaan Diklat Penguatan Kepala Sekolah ini. Mohon izin share screen. Bapak Ibu, proposal yang kami buat ini mengambil judul Upaya Peningkatan Kemampuan Guru dalam Melaksanakan Strategi Pembelajaran CTL di SMA Negeri 1 Mijen Demak. Adapun yang melatar belakangi kami membuat proposal tersebut adalah bahwa pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting karena pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan SDM bagi pembangunan bangsa. Namun pada kenyataannya pendidikan di Indonesia ini masih belum sesuai seperti yang diharapkan. Tentunya peran dari keberhasilan pendidikan di sekolah itu merupakan tugas dari seorang pemimpin. Salah satu indikator keberhasilan kepemimpinan seorang kepala sekolah diukur dari mutu pendidikan yang ada pada sekolah yang dipimpinnya adalah jika kepala sekolah berhasil mencapai tujuan dari sekolah. Nah, yang terjadi di SMA Negeri 1 Mijen Demak dari hasil capaian rapat mutu tahun 2019 pada subindikator menerapkan metode pembelajaran sesuai karakter siswa masih rendah. Untuk itu perlu dilakukan proyek perubahan sekolah dengan berdasarkan 8 standar nasional pendidikan, utamanya pada standar proses dengan indikator proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat. Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan capaian tersebut adalah dengan melaksanakan in-house training atau IHT tentang strategi pembelajaran contextual teaching and learning atau CTL di SMA Negeri 1 Mijen Demak. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman guru tentang CTL, kemudian meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan CTL di kelas. Sedangkan indikator keberhasilan adalah yang pertama meningkatnya pemahaman guru tentang CTL, dan yang kedua adalah meningkatnya kemampuan guru dalam menerapkan CTL di kelas. Bab 2, rancangan proyek perubahan. Yang pertama adalah tentang profil SMA Negeri 1 Mijen. SMA Negeri 1 Mijen ini berdiri pada tanggal 1 April 1993 dan terhitung dari tahun berinya sekolah kami sudah meluluskan sebanyak 26 angkatan. Walaupun tergolong muda, tetapi dari segi prestasi sekolah kami tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang berdiri terlebih dahulu. Visi sekolah adalah berprestasi tinggi yang agamis, nasionalis, berwawasan global, dan lingkungan hidup. Sedangkan misi sekolah adalah unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik, menumbuh kembangkan dalam keimanan dan ketakwaan, mengembangkan budaya jujur, disiplin, dan tanggung jawab, mampu bersaing di era global, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup. Bapak Ibu, prosedur kegiatan. Yang pertama adalah persiapan. Langkah yang dilakukan antara lain rapat koordinasi tim, pembentukan panitia, menentukan narasumber, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan, merancang biaya dan sumber dana, membuat buku panduan, membuat daftar hadir peserta dan panitia, kemudian membuat instrumen monitoring dan evaluasi, menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama kegiatan. Langkah yang kedua adalah pelaksanaan. Pada tahap ini, kami sudah membuat dalam bentuk matriks, Bapak Ibu, di mana dalam pelaksanaan kami bagi dalam 2 siklus 1 dan siklus 2. Siklus 1 direncanakan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022, dan siklus 2 direncanakan pada hari Selasa tanggal 17 Mei tahun 2022. Yang membedakan di siklus 1 dan siklus 2 adalah di siklus 1 nanti akan ada penyampaian materi pembelajaran CTL oleh pengawas pembina sekolah kami, yaitu Bapak Dr. Andes Hartono MPD. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok dan presentasi kelompok mata pelajaran terkait dengan materi pembelajaran CTL. Berikutnya di siklus 2, kegiatan akan dilanjutkan oleh kepala sekolah
di mana nanti akan ada pendampingan contoh praktek pembelajaran CTL dengan menggunakan kelompok mapel, berikutnya review praktek pembelajaran CTL, dan peer teaching pembelajaran CTL. Langkah ketiga adalah monitoring dan evaluasi, di mana langkah yang ditempuh meliputi menyusun program monitoring evaluasi atau MONEV, menyusun instrumen MONEV, melaksanakan MONEV, menganalisis hasil MONEV, dan menyusun laporan MONEV. Langkah terakhir adalah refleksi, di mana refleksi ini adalah upaya untuk mengaji apa yang sudah dilaksanakan dan belum dilaksanakan. Langkah refleksi meliputi mengkaji hasil monitoring evaluasi, kemudian memetakan indikator yang sudah maupun belum tercapai, dan menentukan langkah tindak lanjut. Bab 3 adalah penutup. Bapak Ibu, kami menyadari bahwa penyusunan proposal ini masih jauh dari sempurna. Namun harapan kami semoga proposal yang kami buat ini bisa sebagai bahan acuan untuk pengembangan sekolah, khususnya dalam meningkatkan kemampuan guru dalam proses pembelajaran. Demikian Bapak Ibu paparan proposal yang sudah kami buat sebagai tugas akhir. Masukan dari Bapak Ibu tentu sangat kami harapkan untuk perbaikan proposal yang kami buat. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.